Palestina, Ustaz. Jadi perilakunya cenderung syar'i ya. Saya dengar juga di sana tuh aman, polisinya juga tidak banyak kerjaan nangkep-nangkepin orang. Benar begitu ya? Iya, benar sekali. Di sini memang polisi-polisi, contohnya mereka jaga di pos itu, mereka menghabiskan waktu duduk sambil membaca Al-Quran, atau mungkin contohnya kalau saya naik bis, mobil angkot, mereka melihat saya orang asing nih. Dan di sini orang asing kan ada orang asing yang Muslim yang benar-benar bantu mereka, sama orang asing yang orang Amerika yang datang ke sini cuma tinggal di hotel terus pulang lagi. Nah, begitu mereka melihat warga asing itu langsung mereka mendatangi dan memberikan salam hormat dan menanyakan ada yang bisa dibantu. Mungkin seperti mereka memberikan pelayanan khusus lah kepada warga asing, khususnya dari Indonesia, karena memang alhamdulillah setelah beberapa tahun terakhir ini Indonesia sangat sudah mereka kenal sama sekali dengan perjuangan atau dukungan dari masyarakat Indonesia untuk rakyat Palestina. Baik. Nah, bagaimana dompet peduli umat manfaat bagi masyarakat Jalur Gaza? Satu, membangun masjid ya. Siap. Masjidnya sekarang sudah selesai dan ramai. Iya, alhamdulillah dengan adanya NGO Indonesia, salah satunya adalah Dompet Peduli Umat Darut Tauhid Indonesia di Gaza, Palestina. Memang masyarakat Palestina, khususnya Muslim yang ada di Palestina di jalur Gaza itu, mereka sangat antusias ya, karena alhamdulillah sampai dengan saat ini, yang pertama, kita pada saat agresi kita telah memberikan layanan kepada masyarakat seperti bantuan makanan atau obat-obatan. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah kita juga telah membangun salah satu masjid. Tenang Ustaz. Bicaranya agak tenang karena sinyalnya kurang jelas ya. Tenang. Jadi yang kedua itu, alhamdulillah kita telah mempersembahkan hadiah yang sangat luar biasa kepada Muslim Palestina, yaitu Masjid Darut Tauhid yang ada di Gaza bagian tengah. Kita sudah selesai pembangunannya beberapa bulan yang lalu, Ustaz, sebelum Ramadan. Dan alhamdulillah saat ini kita juga telah menyelesaikan pembangunan lantai 2, di mana lantai 2 tersebut itu dimanfaatkan oleh anak-anak Palestina di Gaza. Mereka mendatangi untuk mengkaji ilmu Al-Quran, terus dakwah. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita Baitul Quran Darut Tauhid itu hanya sampai dengan saat ini kurang dari 1 tahun. Sudah lebih dari 180 anak-anak Gaza yang setiap hari mendatangi Masjid Darut Tauhid itu. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kurang dari 1 tahun juga sudah ada lebih dari 5 orang yang sebentar lagi akan kita wisuda, yang telah selesai hafal Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Dan sisanya lagi itu lebih dari 100, mereka sudah memiliki hafalan mulai dari 5 juz Al-Quran sampai dengan 20 juz Al-Quran, seperti itu, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi Masjid Darut Tauhid di jalur Gaza ini adalah ciptaan Allah yang syariatnya sebagian rezekinya lewat umat Islam di Indonesia, yang syariatnya juga disalurkan lewat Dompet Peduli Umat Darut Tauhid. Semoga para dermawan ini bersyukur mendengar informasi ini. Sekitar 180 santri di sana dan sebagian sudah hafal Quran, sebagian ada yang 5 sampai 27 juz. Masya Allah, alhamdulillah. Lalu program pemberdayaan apa lagi yang dilakukan ini lewat Darut Tauhid dan Bang Onim? Ya, ini kita telah mengontrak salah satu gedung di mana kita akan membuat salah satu program pemberdayaan para janda dan muslimah Palestina, karena kita ketahui bersama bahwa setiap kali ada agresi Israel itu kan jumlah anak yatim dan jumlah janda semakin bertambah, Ustaz.
Jadi mudah-mudahan ada jamaah dari Ustadz ini yang ingin menambah istri yang janda dari Palestina, insya Allah kita bisa fasilitasi Ustadz. Iya, iya, iya. Saya cukup mendengar karena saya KB ya, 2 saja cukup. Mungkin ini para penyimak lainnya rada susah kesananya nih orang-orang Indonesia ya. Lagi kita akan launching program pemberdayaan para janda dan muslimah Palestina di Gaza itu. Mereka kita ajarkan menjahit dan merajut, karena dari menjahit dan rajutan ini akan kita ekspor ke Indonesia Ustaz, untuk dijual ke Indonesia, di mana hasilnya akan kembali lagi ke mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah sebentar lagi kita juga akan membuka salah satu ternak hewan kurban di Gaza milik Dompet Peduli Umat Darut Tauhid Indonesia. Kemarin kita telah membuka atau launching juga program beasiswa untuk anak yatim di Palestina. Jadi anak yatim Palestina ini berusia TK kita berikan beasiswa sampai dengan mereka selesai SMA, dan jika program ini berlanjut kita akan melanjutkan sampai ke tinggi. Baik, baik. Tenang. Ustaz, putus-putus, tenang, tenang. Ini masalahnya masalah sinyal ya. Jadi Ustadznya semangat ya. Ini sinyalnya Ustaz, berarti jadi kebalik ya, di blokade mungkin di Bandung Ustaz. Oh, blokadenya di Bandung. Jadi di sana yang bagus. Ya boleh. Ini sinyalnya Baik Ustadz, tepat jam 5:30 ini beberapa saat lagi sengaja kita potong-potong pembicaraannya supaya nanti pembicaraan selanjutnya bisa ditunggu-tunggu oleh para pendengar lainnya ya. Setidaknya para pendengar, kita sudah menyimak satu keadaan di jalur Gaza, sebagian kecil keadaan, satu hikmahnya, kemudian hal lain apa yang sudah kita kerjasamakan, membangun masjid, sekolah tahfiz di sana, dan juga ada 3 program yang sedang dijalankan, yaitu pelatihan bagi para janda dan anak-anak yatim, kemudian juga pelatihan bagi kambing, dari gimana tuh, supaya dia terlatih secara mental menghadapi Idul Kurban, ya. Dan yang ketiga adalah beasiswa untuk anak-anak yatim di sana. Sebetulnya yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang beruntung adalah yang dijadikan jalan rezeki dan diberikan keikhlasan. Kalau kita merasa berjasa, maka hilang pahalanya walaupun kita jadi jalan. Nah, alhamdulillah, terima kasih kepada semua jamaah yang menjadi dermawan lewat Dompet Peduli Umat Darut Tauhid yang disalurkan ke berbagai negara, di antaranya ya. Jadi kalau saudara nyumbang 10.000, ada yang ke Palestina, ada yang ke pengungsi di Suriah, ada yang ke Somalia, ada yang di Papua, di Aceh. Jadi 10.000 rupiah tuh ada yang jadi masjidnya, ada yang jadi beasiswa, berkahlah. Silakan manfaatkan Dompet Peduli Umat ini sebaik-baiknya. Target kita tahun 2017. Kenapa saya jadi lemot begini? 2017 ini targetnya kita menghimpun dana dan menyalurkan 125 miliar rupiah. Tahun 2016 kemarin alhamdulillah terkumpul 84 miliar. Sehingga dibagikan kepada yang berhak ya. Ini diaudit oleh para akuntan publik dari pihak luar supaya benar-benar objektif. Dan saudara bisa baca laporannya di Koran Republika, wajar tanpa syarat. Benar gitu ya? Oh, yang bagus teh WTP kan ya? Kan? Wajar tanpa syarat salah, wajar tanpa pengecualian. Nah, insya Allah ya, insya Allah. Jadi segera lacak Dompet Peduli Umat dan silakan untuk memanfaatkan jalan sebagai ladang amal berbekal pulang. Senang kan? Lihat bagaimana kita jadi jalan, saudara-saudara kita sholat jamaah dalam gelap gulita saja perjuangannya. Bang Onim, halo Bang. Oh, masih ada di sana ya.
Jadi kalau malam itu gelap ya? Iya, kalau malam gelap Ustaz. Ya, Iya, terus kan sama, di sini sama. musim panas. Musim panas. Jadi saya sama keluarga tidurnya harus di bawah jendela agar supaya dapat angin Ustaz. Oh gitu ya. Jadi kalau musim panas tidurnya di bawah jendela. Di bawah jendela. Kalau musim Iya, dingin Ustaz. Musim dingin ya di bawah ini di bawah kasur. di bawah kasur karena Ya. dingin. Nah, musim panas sampai berapa derajat di sana? Panas kalau malam itu 38, kalau siang itu terakhir kemarin 41, 42 Ustaz. Oh, panas juga ya. Kalau musim dingin, Musim dingin ekstrimnya itu di bawah 0 Ustaz ya. oh gitu. Itu yang di tenda-tenda kedinginan sekali. Yahudi sekarang mereka masih menetap di tenda-tenda Ustaz seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Insyaallah tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah, tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah, tidak ada yang lepas dari karunia Allah. Pasti ada catatannya, pasti ada balasannya dengan sempurna, dan dunia hanya mampir sebentar saja. Terima kasih Bang Onim, sudah 5:30 kita harus berpisah ya. Selamat istirahat, selamat menikmati tahajud, selamat berkumpul dengan keluarga. Salam bagi saudara di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akan secara berkala memposting video-video kiriman dari Bang Onim tentang perkembangan di Facebook ya. Silakan di Facebook ini nanti bisa memantau. Alhamdulillah ini kita barusan dengan telepon, dan telepon ini katanya memang namanya nama Palestina tapi pemiliknya Yahudi. Jadi besar kemungkinan dipantau, barusan ini disadap. Tapi katanya yang nyadapnya nggak ngerti bahasa Indonesia ya. Ternyata ada kesamaan, kalau malam di sana tuh gelap, di sini juga gelap. Hanya masalahnya kita ada listrik, ada genset. Kalau di sana tidak ada listrik dan susah genset. Kemarin juga sedang sibuk antri untuk beli bensinnya, solarnya. Karena ada genset, nggak ada bensin juga hanya diusap-usap aja kan, tetap tidak terang. Begitulah. 5:30 sudah waktunya bergabung dengan Ustadz Saiful Islam mungkin ya. Alhamdulillah. Sekian rekan-rekan, mohon izin pagi ini tugas di Jakarta. Biasanya Senin, Selasa, Rebo siaran dari Jakarta. Kali ini siaran dari Bandung dan baru pagi ini berangkat ke Jakarta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bagian ngajar SMP. Mana SMP? Loh kalau itu besar-besar, pantas dari tadi curiga. Kenapa SMP segede gini ya? Alhamdulillah ya, kita bisa menua.